Selamat sore kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari. Salam sejahtera. Semoga kita diberi kesehatan selamanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti Konferensi Nasional Teknik Sipil ke-15. Dalam hal ini saya akan mencoba menyampaikan, memaparkan terkait makalah dengan judul penilaian aspek ruang dalam penetapan prioritas penanganan kerusakan jembatan. Sebagai latar belakang dan yang seperti kita ketahui di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, kemudian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Yang dimaksud dengan jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan atau di atas permukaan tanah. Kemudian jembatan juga berfungsi untuk melewatkan lalu lintas kendaraan agar lalu lintas tersebut tidak terputus. Kemudian jembatan juga disebut adalah sebagai salah satu bangunan pelengkap jalan. Di dalam infrastruktur jalan dan jembatan, jembatan adalah di dalam pembangunan adalah sebagai program prioritas pemerintah pada saat ini. Kemudian pembangunan infrastruktur di Indonesia yang seperti kita ketahui sekarang ini adalah sedang mengalami percepatan. Kemudian di dalam elemen jembatan juga mempunyai suatu sistem jaringan jalan yang sangat penting. Kemudian dalam konsep penanganan kerusakan infrastruktur, khususnya jembatan, harus ada hubungannya antara penilaian aspek ruang. Kemudian jembatan juga direncanakan dapat berfungsi dengan baik selama masa layan tertentu sesuai dengan umur rencana. Kondisi jembatan harus selalu dalam keadaan baik dan terpelihara dalam masa layannya. Tetapi dengan beriringnya waktu, maka pasti akan bertambahnya volume dan berat beban lalu lintas yang harus ditopang terhadap jembatan itu sendiri. Kemudian yang keduanya adalah usia jembatan yang mendekati umur rencananya. Yang ketiga, banyak elemen-elemen dari jembatan tersebut yang mengalami kerusakan. Maka dalam hal ini adalah sangat perlu untuk pemeliharaan, baik itu pemeliharaan rutin, inventaris, atau detail. Kemudian di dalam pemeliharaan itu selama ini kita melakukan dengan metode BMS 92, Business Management System, di mana ada 3 elemen penting di dalamnya, itu satu pemeriksaan, kemudian untuk program penanganan dan rehabilitasi perbaikan. Kemudian kalau dilihat dari aspek ruang, yang di dalamnya ada nilai dan fungsi ruang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Kemudian di dalam program penanganan terhadap kerusakan jembatan mempunyai dampak terhadap kesemratuan di dalam ruang wilayah di lokasi jembatan tersebut. Kemudian di dalam perbaikan jembatan, rehabilitasi jembatan itu pasti memerlukan biaya dan waktu pengerjaan yang relatif mahal dan lama, yang berakibatkan kepada kerugian sosial ekonomi masyarakat, baik waktu atau biaya pengguna jalan. Di dalam penelitian ini mungkin kerangka pikirnya
seperti ini. Yang pertama adalah kita memakai prosedur lama. Jadi rencana pengambilan kerusakan jabatan kita mencoba survei, menganalisa data, memakai BMS, yang dimana di isiannya ada pemberian rutin, pemberian berkala, rehabilitasi, dan pergantian, yang mana nantinya mendapatkan nilai kondisi dari jembatan itu sendiri untuk penetapan prioritas lokasi penanganan jembatan. Tetapi dalam hal di lapangan, dalam penanganan baik itu rehabilitasi besar atau pergantian total, akan ada dampaknya terganggu terhadap ruang sekitar wilayah lokasi jembatan itu sendiri. Kemudian kami mencoba menambahkan prosedur terkait penilaian terhadap aspek ruang, yang mana di dalamnya adalah ada jaringan jalan, pusat kegiatan wilayah, kemudian kegiatan ekonomi wilayah, yang mana nantinya adalah sebagai pertimbangan dari struktur ruang itu sendiri. Kemudian diharapkan menjadi suatu metode atau penambah untuk penetapan prioritas penanganan lokasi kerusakan jembatan, yang akhirnya outputnya adalah untuk pengambilan keputusan dari para stakeholder untuk menetapkan bahwa lokasi jembatan yang harus direhabilitasi atau pergantian. Ini adalah delineasi lokasi penelitian. Ada wilayah 1, Kecamatan Kalipucang, kemudian wilayah 2, Kecamatan Pangandaran, kemudian delineasi wilayah 3 adalah Kecamatan Cipatujah. Dan lebih detailnya untuk lokasi penelitiannya seperti ini. Ini di wilayah 1 itu terdapat jembatan Putra Pinggan, kemudian di wilayah 2 itu terdapat jembatan Cikidang, dan di wilayah 3 jembatan Cipatujah. Kemudian dari hasil pembahasan, dari hasil survei lapangan dan analisa data, didapat bahwa untuk data pemeriksaan detail kondisi jembatan sebagai existing-nya adalah sebagai berikut. Di sini terdapat data teknis jembatan dengan masing-masing dari ketiga jembatan itu mempunyai nilai kondisi akhir seperti yang tertera di tabel ini, bahwa jembatan Putra Pinggan itu mempunyai nilai kondisi 3, kemudian Cikidang 3, dan Cipatujah 2. Kemudian di tabel 2 ini data update pemeriksaan detail nilai kondisi jembatan, di mana data teknisnya sama dengan data existing, cuma mungkin di sini ada sedikit perubahan terkait tipe jembatan, kemudian nilai kondisi jembatan, sama lebar dan jumlah bentang. Untuk contoh mungkin waktu data existing jembatan Putra Pinggan itu tipe jembatan GBI, kemudian Cikidang MBI, dan Cipatujah GVI. Setelah update data berubah tipe jembatannya, Putra Pinggan menjadi GPI, Cikidang GPI, dan Cipatujah BLI. Dan nilai kondisinya menjadi 1, 1, dan 5. Kemudian dari analisa kekuatan interaksi wilayah adalah kita membandingkan interaksi, mobilisasi, dan aksesibilitas antar ketiga wilayah 1, 2, dan 3. Di mana hasil dari analisa kekuatan interaksi wilayah 1 didapat lebih tinggi kekuatan interaksinya adalah di Desa Babakan dan Desa Putra Pinggan, karena di sini selain jumlah penduduknya lebih besar, kemudian di sini juga terdapat banyak tempat-tempat yang
menimbulkan mobilitas tinggi bagi masyarakat, baik itu perdagangan atau jasa dan pusat-pusat kegiatan seperti perbankan, perkantoran, dan pendidikan. Kemudian untuk wilayah 2, di sini tingkat interaksinya ada 3 jalur ruas jalan. Yang pertama dari Babakan menuju Pangandaran, kemudian Pangandaran menuju Pananjung, dan Babakan Pananjung. Di sini sangat tinggi karena selain penduduknya juga tinggi, di Pangandaran itu adalah salah satu pusat pariwisata unggulan khususnya di Provinsi Jawa Barat. Dan di sini juga sebagai pusat kegiatan baik itu perkantoran, pendidikan, perekonomian, baik perekonomian pariwisata atau jasa perdagangan. Kemudian untuk hasil analisa kekuatan sebagai 3, di sini lebih cenderung dari wilayah Desa Ciheras dan Cipatujah. Di sini tidak sibuk di wilayah 1 dan wilayah 2 karena di wilayah 3 ini traffic lalu lintasnya lebih cenderung sepi dan kegiatan masyarakatnya tidak terlalu padat, sehingga mobilisasi kegiatannya tidak terlalu tinggi. Nah, dari ketiga wilayah ini yang paling dominan mobilisasi dan tingkat kekuatan interaksi wilayahnya adalah di wilayah 2. Kemudian dari perbandingan hasil perhitungan analisa dari ketiga jembatan ini, yang pertama memakai metode BMS InVJ, didapat bahwa jembatan Pinggan itu nilai kondisi sebagai urutan pertama atau prioritas pertama, kedua itu jembatan Cikidang, dan ketiga Cipatujah. Ketika setelah dianalisa terkait penilaian aspek ruang, yang mana di dalamnya ada nilai dan fungsi ruang dengan metode perhitungan gravitasi, grafik, indeks aksesibilitas, tingkat aksesibilitas, dan analisa ekonomi, ternyata prioritas pertama untuk perbaikan adalah jembatan Cikidang, karena dilihat dari tingkat interaksi atau aksesibilitas masyarakat, serta dilihat dari sektor perekonomian di wilayah 2 ini, yang terdapat di jembatan Cikidang adalah sebagai prioritas pertama. Kemudian perbandingan hasil analisa prioritas penanganan operasi jembatan, ini bisa dilihat bahwa menurut BMS atau InVJ, prioritas pertama adalah jembatan Piadek Putra Pinggan. Tetapi setelah dianalisa aspek ruangnya, ternyata menurut hasil penelitian dan penilaian aspek ruang, ternyata prioritas pertama yang harus ada penanganan rehabilitasi atau pergantian jembatan adalah, yang pertama adalah jembatan Cikidang, yang kedua Putra Pinggan, dan ketiga Cipatujah. Kemudian ini untuk prosedur survei, sama ada survei lapangan, identifikasi hasil survei, kemudian data yang diolah, metode analisanya pakai apa, kemudian kesimpulan. Untuk survei lapangan, metode BMS itu kita mencoba pemeriksaan detail terhadap jembatan, yang mana objeknya adalah ada 3 jembatan, jembatan Putra Pinggan, jembatan Cikidang, jembatan Cipatujah. Kemudian datanya itu adalah nilai kondisi akhir dari jembatan itu, mungkin dilengkapi dengan foto dan sketsa kerusakan di elemen-elemen yang mengalami kerusakan. Kemudian metode analisa itu metode BMS, kesimpulannya itu adalah menjadi dari nilai kondisi itu, yang prioritas pertama untuk menjadi bahan rehabilitasi perbaikan yaitu jembatan Putra Pinggan.
Nah, sedangkan memakai metode penambah, yaitu kita melihat aspek dari keruangan, survei lapangannya itu kita mencoba survei pusat-pusat kegiatan wilayah di sekitar ketiga jembatan ini. Kemudian mengidentifikasi survei kita di wilayah Kalipucang, Pangandaran, Cipatujah. Kemudian datanya adalah semua kegiatan masyarakat yang lebih dominan, kemudian fasilitas kawasan dari per wilayah, kemudian jumlah penduduk, kemudian jumlah jaringan ruas jalan. Dan metode analisanya ada metode gravitasi, metode grafik, aksesibilitas, kemudian analisa ekonomi. Mungkin ini yang terakhir dari hasil penelitian ini adalah untuk kombinasi antara prosedur pemeriksaan jembatan dengan metode BMS atau INPC dan metode penilaian aspek ruang. Mungkin untuk ini adalah data base jembatan existing bisa didapat dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau Pelaksana Jalan Nasional. Kemudian ini kita baru pengambilan data, survei pemeriksaan kondisi jembatan, kemudian validasi dan verifikasi data, analisa data, kemudian di sini adalah titik akhir untuk penentuan nilai kondisi dan lokasi penanganan jembatan, yang mana nantinya adalah untuk masuk ke rencana program anggaran dan rencana program penanganan kerusakan jembatan. Nah, kalau udah ditentuin, baru masuk ke pelaksanaan konstruksi fisik, udah selesai update data dan pelaporan. Kemudian untuk metode analisa aspek ruang, kita database fungsi dan nilai ruang wilayah bisa didapat dari dinas terkait. Kemudian dari situ kita pengambilan data lapangan, kemudian kita survei penilaian kondisi wilayah, kemudian datanya divalidasi dan diverifikasi, kemudian dianalisa, kemudian sama dengan sistem BMS di sini kita dalam tahap akhir sebagai penentuan nilai kondisi dan lokasi penanganan jembatan itu tepatnya di mana. Kemudian kesininya adalah baru masuk ke rencana program anggaran, rencana program penanganan, kemudian baru terakhir pelaksanaan konstruksi fisik, terus update dan laporan. Mungkin yang terakhir dari kesimpulan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama adalah penilaian kondisi jembatan menggunakan BMS 92 atau INVIC, dan penilaian aspek ruang dengan tambahan 2 variabel baru, yaitu penilaian fungsi dan nilai ruang, menghasilkan perbedaan di dalam hasil analisa. Secara otomatis mempengaruhi di dalam penentuan prioritas lokasi untuk penanganan jembatan. Kemudian yang kedua, penilaian ini bermanfaat untuk para pengambil keputusan di dalam menentukan prioritas lokasi penanganan kerusakan jembatan. Kemudian untuk sarannya adalah yang pertama, perlu dilakukan uji coba untuk pemeriksaan nilai kondisi jembatan di beberapa lokasi lain untuk menguji konsistensi dari model yang diuji coba dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua adalah perlu dilakukan sosialisasi kepada instansi dan dinas serta pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan masalah sekitar pemeriksaan, perencanaan, pemeliharaan, dan perbaikan jembatan melalui media publikasi untuk studi dan penelitian lanjutan sehingga didapat sebuah metode baku. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian semua dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan untuk akhir kata, saya mengucapkan dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan tidak
jauh dari kesempurnaan. Terima kasih. Selamat siang.